Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan 5 jawatan: Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru. Tujuannya adalah salah satu untuk membawa kita, melengkapi kita untuk bertumbuh dalam tingkat pemahaman, pengenalan yang benar tentang anak Allah. Karena mengenal Allah akan membuat kita memiliki hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang dalam, hidup yang berakar. Kita sudah belajar kemarin bahwa pengenalan kita kepada Yesus akan membawa kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah datang dalam hidup kita. Di tengah banyak orang galau, cemas, khawatir, takut, Tuhan berjanji ada kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah atas hidup kita karena pengenalan akan Allah. Karena itu begitu penting pengenalan akan Allah dalam kehidupan kita. Saya ingin ajak kita pagi hari ini melihat sebuah ayat firman Tuhan dari kitab Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, Yeremia mendapatkan pewahyuan bahwa hal-hal yang justru diimpikan, dirindukan, dikejar banyak orang dalam hidupnya, yaitu kebijaksanaan, kekuatan, pangkat, jabat. Siapa yang tidak ingin hal-hal itu untuk mereka yang hidup di dunia? Tetapi Yeremia berkata, kalau kita mau berbangga, kalau kita mau bermegah, justru kita jangan bermegah karena hal-hal itu. Dia menempatkan hal-hal itu justru di tempat yang paling bawah. Apa yang dirindukan orang siang malam, dia taruh di tempat yang paling bawah. Kebijakan, keperkasaan, kekayaan dunia, ketenaran, apapun juga, tanpa pengenalan akan Allah, Yeremia menaruh hal itu di tempat yang paling tidak ada apa-apanya, nol sama sekali. Jangan berbangga, katanya, jangan bermegah karena hal-hal itu. Karena itu, apa sih yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu? Apakah mobil terbaru, alat-alat kecantikan, kegantengan, hal-hal yang banyak kali dibanggakan oleh orang? Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seharusnya pembicaraan kita, pemikiran kita, hati kita, topiknya bukan hal-hal itu. Berapa uang kita dapat, berapa penghasilan. Saya tidak menafik bahwa segala-galanya memang perlu uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Setan berusaha menipu banyak orang sehingga menganggap perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara dunia melebihi pengenalan akan Allah. Justru hidup yang layak kita banggakan jika kita belajar untuk hidup membangun pengenalan akan Allah itu. Karenanya Yeremia jelas mengatakan di sini, barang siapa mau bermegah, berbangga. Sekali lagi, jangan bangga karena kekayaan kita, jangan bangga karena kekuatan kita. Karena saya sudah lihat kekayaan, kekuatan, pangkat, kedudukan hanya kena virus COVID yang tidak kelihatan, orang bisa habis semuanya. Tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Karena itu dalam situasi yang tidak menentu, berita-berita yang semakin menakutkan, membimbangkan, biarlah kita membangun hidup kita. Untuk apa? Bermegah, berpusat kepada yang namanya pengenalan akan Allah. Karenanya Yeremia berkata, barang siapa mau bermegah karena yang berikut, apa? Memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Jadi kita bangun hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita, Bapak Ibu, memahami, mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menunjukkan kasih dan setia.
Ini perlu kita renungkan sampai sejauh mana pengenalan akan Allah, khususnya dalam masalah kasih setia. Bahwa Tuhan adalah kasih, bahwa Dia adalah setia. Betapa indah, betapa elok, betapa luar biasanya kalau kita bisa memahami Allah itu kasih. Kasih melenyapkan ketakutan. Betapa indahnya kalau kita memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, jangan pernah berpikir Allah itu seperti yang kita pikirkan. Dia tidak membalaskan kejahatan kita sesuai dengan perbuatan kita. Dia tidak menimpakan, karena Dia adalah kasih. Itu sebabnya Dia tunjukkan kasih-Nya di atas kayu salib dengan mengorbankan nyawanya. Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Karena itu biarlah kita mengenali Allah yang adalah Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Allah yang adalah adil, dan ini hal-hal yang disukai. Karena itu saya mau berkata pada kesempatan kita pada hari ini bahwa pengenalan akan Allah merupakan harta yang paling berharga, hal yang istimewa yang bisa kita miliki, sehingga kita tidak lagi menjadi picik jadi orang-orang Kristen, tidak lagi menjadi orang-orang yang aneh. Karena itu jangan tukar pengenalan akan Allah dengan segala tawaran-tawaran keindahan dunia ini. Pengalaman yang paling indah yang harusnya kita kejar adalah kita menikmati, bertumbuh, belajar terus bagaimana menjadi orang percaya yang bertumbuh mengenal Allah. Sebab kalau tidak, kita akan jadi orang Kristen yang dangkal, yang aneh-aneh, keluar dari rel yang telah ditetapkan bagi kita. Jadi mengenal Allah adalah satu-satunya hak istimewa sebagai orang percaya yang akan menuntun kita kepada hal-hal yang lainnya. Karena pengenalan akan Allah akan membawa kita terus-menerus semakin meningkat. Masalah gereja, masalah orang percaya hari ini, dia seringkali memenuhi hidupnya dengan hal-hal yang kebutuhan yang mendesak, yang seharusnya tidak boleh ditempatkan sebagai prioritas utama. Kadangkala berbagai seminar, buku-buku ditulis, yang dibahas adalah kebutuhan vital, 3 langkah menjadi kaya, 7 langkah menjadi sukses, hal-hal kunci-kunci keberhasilan. Dan ini yang memenuhi agenda gereja, bukan pengenalan akan Allah. Dan hal ini justru diabaikan. Karena itu pertanyaan saya, apakah pengenalan akan Allah sudah mengambil tempat yang pertama di dalam hati dan pikiran kita? Kita mungkin perlu mendefinisikan ulang arti kekristenan, arti hidup yang kekal, bukan hanya mengikuti isu-isu yang ada. Tuhan Yesus menyatakan bahwa inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal ialah mengenal satu-satunya Allah yang benar, mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Allah ini ada kaitannya dengan kehidupan yang kekal. Karena itu saya mau ajak kita semua pada pagi hari ini untuk terus membangun tingkat pemahaman yang benar tentang Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.